Nama saya Abdul Majid, seorang penyandang disabilitas sensorik netra. Saat ini saya sedang menempuh Master Kebijakan Publik di Universitas Airlangga Surabaya. Sebagai disabilitas sensorik netra, saya mempunyai keterbatasan mobilitas. Jadi untuk bermobilitas menuju titik satu ke titik lainnya, saya harus menggunakan tongkat atau white cane sebagai penunjuk arah. Dan untuk mengakses tempat-tempat yang baru, jauh, atau yang punya hambatan tinggi, saya biasa harus didampingi oleh pendamping atau carer. Selain mobilitas, ada hambatan lain, yaitu hambatan penglihatan. Jadi dengan adanya keterbatasan penglihatan, saya mengoperasikan gadget yang sudah terinstall aplikasi pembaca layar untuk berkomunikasi, untuk berselancar, mencari info di media sosial, di YouTube, dan di era digital saat ini. Saya mempunyai passion untuk memberikan advokasi karena S1 saya juga aktif sebagai aktivis mahasiswa. Setelah saya menjadi disabilitas, saya tahu banyak teman-teman yang membutuhkan pendampingan atau advokasi dengan berbagai kasus, misalkan kasus di dunia pendidikan, di dunia ketenagakerjaan, di masyarakat, bullying, diskriminasi. Hal itu yang kemudian membuat saya merasa termotivasi dan harus hadir membantu teman-teman untuk memberikan layanan advokasi. Kemudian layanan advokasi yang bisa saya berikan biasanya dalam bentuk advokasi kebijakan yang berkaitan dengan regulasi pengaruh utama isu disabilitas, kemudian advokasi layanan litigasi dan non litigasi biasanya berkaitan dengan penyandang disabilitas bermasalah dengan hukum, misalkan kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan diskriminasi di masyarakat. Selain itu juga advokasi yang kami berikan yaitu untuk di bidang riset dan inovasi. Misalkan bagaimana pembuatan kebijakan itu berbasis riset dari akar rumput kawan-kawan disabilitas. Sebagai mahasiswa disabilitas netra di Universitas Airlangga, saya dapat perlakuan sama ya kan. Jadi ada kesetaraan sesama mahasiswa, tetapi memang ada reasonable accommodation atau akomodasi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus atau mahasiswa disabilitas. Kalau di Unair itu ada yang namanya AIL ya, Airlangga Inclusive Learning. Itu adalah berisikan tentang dari perwakilan kampus, dosen, tendik, dan juga unsur mahasiswa yang bersedia jadi relawan di AIL. Selama perkuliahan tidak menghadapi banyak hambatan karena materi-materi yang saya dapatkan atau yang diberikan oleh dosen itu sudah dalam bentuk format PDF, MS Word, dan PowerPoint yang memang sudah bisa diakses oleh aplikasi pembaca layar atau screen reader. Ketika ekosistem ini suportif, lingkungan kita mendukung keberadaan kita sebagai disabilitas, ini menciptakan ruang publik yang inklusif. Lah ini yang kemudian membuat motivasi kawan-kawan disabilitas baik dari mahasiswa dan lain sebagainya ini akan cukup tinggi. Dan ini yang kemudian membuat disabilitas ini bisa mencapai satu yang cita-cita yang diinginkan atau achievement. Misalkan ketika saya didukung untuk terus maju dalam dunia pendidikan, alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, misalkan beasiswa dari pemerintah Australia, ya kan, termasuk beasiswa S2 saya dari ASEAN University Network. Salah satu pencapaian non-akademik dari hidup saya adalah ketika saya berani menyatakan atau mendeklar saya sebagai disabilitas. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan segala konsekuensinya. Setelah saya berhasil dan mampu mendeklarasikan sebagai disabilitas, saya harus menentukan jalan mana yang harus saya jalani, harus saya capai, harus saya tuju, termasuk target atau achievement bidang advokasi. Misalkan saya harus mampu menyelesaikan
berbagai permasalahan kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan diskriminasi di tempat kerja, sulit mendapatkan akses pelatihan, akses bantuan permodalan, bantuan sosial, hingga bantuan alat bantu mobilitas yang harusnya itu diberikan oleh pemerintah atau negara. Yang pasti motivasi diri, semangat, ya kan, tanpa adanya motivasi diri dan semangat yang kuat atau spirit untuk terus berjuang itu akan sulit, ya kan. Makanya kekuatan semangat, kemudian level of confidence yang saya miliki sebagai disabilitas ini cukup membantu saya dalam menyelesaikan studi saya dalam bidang kebijakan publik. Yang pasti keluarga, orang tua, adik saya, kemudian teman-teman di lingkungan saya, kemudian kawan-kawan dari perwakilan organisasi disabilitas. Ini membentuk satu ekosistem yang suportif, ya kan, yang kemudian menunjang saya dalam mencapai achievement, ya kan, atau karir yang memang sudah saya set up dari awal. Yang pasti dari sisi sumber daya manusia, jadi pihak rektorat, dekanat, tenaga pendidik, semua unsur mahasiswa ini harus inklusif dan memahami perspektif isu pengaruh utamaan disabilitas. Harus paham tentang isu-isu human right, HAM atau hak-hak yang harus diberikan bagi mahasiswa disabilitas ketika mereka sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Hal ini untuk memastikan mahasiswa terlindungi dari sisi regulasi. Payung hukum yang kuat ini biasanya akan menelurkan program-program yang inklusif, misalkan learning center yang inklusif, ya kan, fasilitas yang inklusif untuk mahasiswa disabilitas, ya kan, ekosistem yang inklusif, yang suportif. Ini yang kemudian menjadi penting dan harus ada di lingkungan kampus. Jadi mahasiswa selain spirit, kemudian motivasi dan kemauan yang kuat untuk bisa mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, harus punya tujuan apa, ya kan. Saya harus punya kepakaran di bidang apa. Misalkan nih, saya ingin mempunyai kepakaran di bidang kebijakan publik yang inklusif, ya kan, sebagai sarana utama untuk mendukung pengaruh utama isu disabilitas. Jadi setiap hari saya harus belajar terkait isu-isu kebijakan publik, isu-isu inklusif, ya kan, isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh utama disabilitas, belajar banyak kebijakan dari luar negeri yang bagus yang bisa kita adaptasi di Indonesia.